Budak Bayangan bab 771 Penjaga Kehormatan. Setelah menjadi jelas bahwa Nevis tidak akan melakukan amukan yang merusak, kelompok itu tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama teman mereka sebelum agen pemerintah membawanya pergi. Casey nyaris tidak bisa meremas tangannya, sementara Evie dan Kai hanya bisa mengungkapkan kegembiraan mereka dengan kata-kata. Sunny tetap diam, masih disibukkan dengan pikirannya yang kacau. Sudut tempat dia berdiri menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Neve sendiri tampak agak bingung, jadi reuni singkat mereka ternyata agak kacau. Ada prosedur tertentu yang terlibat ketika seseorang terbangun, dan bahkan lebih banyak lagi setelah mereka naik. Semua jenis wawancara, evaluasi, dan tes harus dilakukan. Semua jenis laporan harus diserahkan, semua jenis izin harus diberikan, dan semua jenis prosedur harus diberlakukan. Mesin birokrasi terbangun untuk melegitimasi dan mengintegrasikan seorang guru baru ke dalam kerangka kemanusiaan yang lebih besar. Sunny tahu prosesnya dengan baik, karena dia sendiri yang menjalaninya. Hanya saja pengalamannya sendiri telah dipisahkan menjadi dua kejadian berbeda, dan diperhalus dengan partisipasi Master Jet. Nevis, di sisi lain, harus menjalani kedua rangkaian prosedur sekaligus, yang kurang lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga tidak menikmati perlindungan dari perwakilan pemerintah berpangkat tinggi. Belum. Mungkin itu tidak akan bertahan lama. Ada komplikasi lain juga. Situasinya unik dan tidak normal dalam lebih dari satu pengertian. Fakta bahwa dia telah menjadi master tanpa membangun jangkar gateway di alam impian saja sudah cukup untuk membuat birokrasi gagap. Agen pemerintah memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Namun, tidak semuanya buruk. Prosesnya, meski sedikit menjengkelkan, ada karena suatu alasan. Itu bukan hanya tentang mengumpulkan informasi yang diperlukan dan secara resmi menetapkan status ascendet yang baru dan lebih tinggi. Itu juga dirancang untuk membantu orang yang kembali menangani efek paling merusak dari tiba-tiba kembali ke tempat aman setelah mengalami kengerian yang tak terhitung di Nigma. Setidaknya sampai tingkat tertentu. Tidak peduli seberapa kuat Changing Star, tidak ada yang meragukan bahwa petualangannya yang mengerikan melalui alam mimpi dan mimpi buruk telah meninggalkan bekas luka di benaknya. Pemerintah sangat menyadari betapa rapuhnya banyak kebangkitan yang kuat. Itu tidak hanya berjaga-jaga terhadap mereka yang bisa melanggar, tetapi juga berpengalaman dalam menggunakan segala macam tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan hal itu terjadi. Karena betapa pentingnya Nevis baik bagi mesin propaganda maupun bagi upaya pertahanan umat manusia yang sebenarnya sebagai aset strategis khusus lainnya. Pemerintah mengerahkan sumber daya terbaiknya untuk memastikan bahwa langkah awal rehabilitasinya berjalan semulus mungkin. Tentu saja, dia bebas memutuskan berapa banyak tepatnya yang ingin dia bagikan. Namun, beberapa tes dasar adalah wajib, karena perlu untuk menentukan seberapa aman melepaskannya ke populasi. Artinya, perlu waktu berjam-jam sebelum anggota kelompok dapat melihat Changing Star lagi. Mereka bukan satu-satunya yang menunggu juga. Pada titik tertentu, Casey telah pergi dan kembali ke alam impian untuk memberitahu penjaga api tentang perkembangan baru yang luar biasa. Tak lama kemudian, lusinan dari mereka menggunakan gerbang di Menara Gading dan kembali ke dunia nyata untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Karena pot tidur mereka terletak tepat di kompleks rumah sakit akademi, tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk berkumpul di lorong dekat tempat Nevis menjalani wawancaranya. Sekarang, sekitar 50 pemuda yang bangkit memadatinya, seolah-olah sedang berjaga. Setelah menghabiskan hampir setengah tahun di alam impian, penjaga api tampak kasar,
jika tidak sedikit liar. Mereka mengenakan pakaian sipil, tetapi tidak ada yang akan salah mengira orang-orang ini sebagai manusia biasa, atau bahkan orang biasa yang terbangun. Ada rasa ancaman diam yang kuat memancar dari mereka. Ekspresi mereka penuh kegembiraan, tetapi tatapan mereka tetap tegas dan berat, membuat siapapun yang mendekat merasa tidak nyaman. Itu terutama berlaku untuk anggota mantan kelompok Casey, yang sekarang dipimpin oleh penyembuh tabah, Sim. Mereka semua waspada dan siap menerkam siapapun yang mewakili ancaman. Dengan Firekeeper berjaga-jaga, tindakan potensial apapun oleh klan besar pasti akan berakhir dengan kegagalan, atau setidaknya bencana langsung. Nyatanya, mereka tampak begitu galak, bahkan tim keamanan akademi menjadi gugup dan mengirim beberapa kohor mereka sendiri untuk mengawasi kelompok yang merayakan. Namun, mudah untuk membaca ketakutan ekstrim di wajah para petugas keamanan. Terbangun atau tidak, mereka tampaknya mengerti bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan para elit di Forgotten Shore jika dorongan datang untuk mendorong. Mengamati semua itu, Sunny tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri. Jika 6 bulan bersembunyi di tempat yang relatif aman di Menara Gading memiliki efek yang begitu drastis pada penjaga api. Lalu apa yang telah dilakukan 2 tahun melintasi beberapa wilayah paling mengerikan di alam mimpi terhadap Nevis? Setelah beberapa saat, dia diam-diam mendekati Casey dan bertanya dengan tenang, bagaimana jalannya? Dia memutar kepalanya sedikit dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Sunny tersenyum gelap. Ayo. Tidak mungkin kamu tidak menggunakan kemampuanmu pada salah satu agen pemerintah yang menangani pemrosesan Nev. Jadi apa yang terjadi? Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menghela nafas. Sepertinya dia sok agak. Tapi kebanyakan, dia baik-baik saja. Sebenarnya, agak mengganggu betapa baiknya dia. Dia mengerutkan kening. Ya. Ini Nevis. Kamu tahu bagaimana dia? Casey perlahan menggelengkan kepalanya. Dia juga manusia, Sunny. Terkadang mudah melupakan fakta itu karena itu dia. Sunny terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, gadis buta itu tiba-tiba berbicara lagi. Dia tampaknya enggan berbicara tentang sebagian besar dari apa yang terjadi padanya, tapi setidaknya, dia setuju untuk menerima konseling psikologis. Itu awal yang bagus. Dia berkedip beberapa kali. Nevis setuju. Untuk apa? Gagasan Changing Star bersedia menjalani sesuatu seperti konseling tidak cocok dengan kepalanya. Itu terlalu aneh untuk dibayangkan. Sunny mengerutkan kening. Mungkin dia memang berubah, sedikit. Akhirnya, setelah berjam-jam menunggu, agen pemerintah tampaknya menyelesaikan sebagian besar tes mereka. Pintu terbuka, dan sosok yang dikenalnya melangkah keluar dari mereka. Sama seperti pada hari pertama Sunny bertemu dengannya, Nevis mengenakan pakaian olahraga sederhana yang dikeluarkan pemerintah. Rambut peraknya, bagaimanapun, sekarang panjang dan berkilau, membingkai wajahnya dan membuatnya tampak sangat feminin. Kecantikannya sangat menakjubkan. Saat Changing Star muncul, sepertinya seluruh lorong menjadi sedikit lebih terang. Melihat anggota kelompoknya dan penjaga api berkumpul di sekitar mereka, Nevis ragu sejenak, lalu tersenyum canggung. Halo, semuanya. Aku senang bertemu dengan kalian lagi. Aku tidak berpikir akan melakukannya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Casey melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Budak Bayangan bab 772 Perjalanan ke Timur.
Beberapa waktu kemudian, kelima anggota kelompok itu akhirnya menemukan diri mereka sendiri. Penjaga api masih ada, tetapi memutuskan untuk memberi pemimpin privasi mereka yang sangat dibutuhkan. Akibatnya, hanya Nevis, Sunny, Casey, Evie, dan Kai yang tersisa di kamar rumah sakit yang luas. Changing Star sedang berdiri di dekat jendela, memandangi lanskap damai di tanah akademi dengan ekspresi diam yang aneh. Dia tampaknya telah mundur ke dirinya sendiri yang dulu, yang kesulitan mengkomunikasikan emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena alasan itu, sulit untuk memahami apa yang dia pikirkan. Yang lain memberi ruang. Terlepas dari kenyataan bahwa Nevis berdiri tepat di depan mereka, tidak terlalu mudah untuk menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya benar-benar kembali. Mereka masih berjuang untuk menemukan diri mereka sendiri dengan fakta baru ini. Tetapi gelombang kelegaan yang hangat dan kebahagiaan perlahan muncul di hati mereka. Cerah tidak berbeda. Hanya saja kegembiraannya agak dibayangi oleh perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang bertentangan. Akhirnya, Nevis menghela napas dan berbalik. Senyum pucat muncul di wajahnya. Kamu semua adalah master. Aku tidak mengira itu. Evie, yang sedang duduk dengan nyaman di kursi empuk dengan kaki direntangkan, tertawa. Kamu orang yang bisa bicara. Nev mempelajari mereka berempat, lalu mendesah pelan. Aku bahkan tidak tahu apakah kalian semua berhasil selamat. Aku berharap, tentu saja. Jadi aku sangat senang melihat kalian melakukannya. Dan saling membantu. Pandangan jauh muncul di wajah Kai. Dia terdiam sebentar, mengingat peristiwa buruk kedua, dan kemudian berkata dengan lembut, "Ya, kami memiliki satu sama lain untuk bersandar di saat-saat tergelap kami. Tapi kamu benar-benar sendirian, sepanjang waktu itu. Nona Nevis, tolong maafkan aku. Tapi bagaimana kamu bisa bertahan?" Nevis melempar muka sambil tersenyum. Aku juga tidak benar-benar sendirian. Kemudian, dia berjalan ke rumah sakit dan duduk, menghadap mereka. Tidak banyak yang bisa diceritakan, sungguh. Crimson Terror berada dalam kondisi paling rentan saat aku mencapai puncak Spire. Tak terkendali oleh lautan gelap, dia telah menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan berada di tengah evolusi yang sulit. Dengan bantuan Downsat, aku bisa menjatuhkannya. Penjelasan sederhana itu tidak benar-benar sesuai dengan pencapaian luar biasa dalam membunuh Valen Terror, tetapi Nev tampaknya enggan terlalu memikirkan bagian ceritanya itu. Dia juga memutuskan untuk melewatkan bagian tentang konfrontasi mereka dengan Sunny sepenuhnya. Sebaliknya, dia melihat ke jendela dan melanjutkan. Namun, setelah dia meninggal, puncak menara menjadi tidak stabil. Pintu gerbang runtuh, dan menara itu sendiri segera menyusul. Aku nyaris lolos dari puing-puing. Matahari buatan dari Forgotten Shore juga padam, menenggelamkannya ke dalam kegelapan total. Labirin sendiri musnah juga, karang merah berubah menjadi abu-abu dan perlahan-lahan hancur menjadi debu. Tanpa laut, tanpa matahari, dan sebagian besar makhluk mimpi buruk dimusnahkan dengan pemusnahan, itu menjadi tempat tanpa cahaya dan sunyi. Dia mendesah. Saya melakukan perjalanan kembali ke kota kegelapan dan menghabiskan beberapa waktu di sana, memburu sisa kekejian dan mempersiapkan perjalanan panjang. Dengan bantuan Downsat dan Namlesun, banyak makhluk mimpi buruk yang kuat jatuh ke pedang saya. Untuk sementara waktu, saya menerima gagasan untuk mencoba menyeberangi pegunungan Hollow, tetapi akhirnya harus meninggalkannya. Tidak ada apapun selain kematian yang menunggu saya di sana. Jadi, saya harus memilih arah lain.
Nevis berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada mantap, aku tahu bahwa rantai gunung yang mematikan membentang lebih jauh dari Ravenheart di barat. Tidak ada jalan di sana. Pergi ke utara berarti bergerak lebih jauh dari benteng manusia. Jadi, itu hanya ke timur. Ada kemungkinan bahwa pegunungan Hollow tidak seperti tinggi dan tak tergoyahkan di sana, atau bahkan mereka akan berakhir di suatu tempat di daerah yang belum dijelajahi. Itu hanya kesempatan, tapi hanya itu yang kumiliki. Jadi, aku meninggalkan kota gelap dan menelusuri kembali langkah-langkah perjalanan yang dilakukan Sunny, Casey, dan aku telah membuat sebelumnya. Menghindari Ashen Barrow, tentu saja. Sunny bergerak sedikit, mengingat pertemuan mereka dengan Sol Deverer. Dia tidak melupakan janjinya untuk kembali dan menghancurkan pohon terkutuk itu. Memang, dia tidak punya rencana untuk kembali ke Forgotten Shore saat ini. Bahkan kepicikannya ada batasnya. Mungkin dia masih bisa membalas dendam pada iblis keji itu suatu hari nanti. Changing Star, sementara itu, melanjutkan kisahnya, akhirnya, saya mencapai tepi Forgotten Shore dan menyeberang ke padang pasir yang luas dan mengerikan. Melihat matahari dan bintang-bintang sekali lagi. Rasanya seperti berkah, tapi berkah itu datang dengan kutukannya sendiri. Gurun pernah menjadi tempat pertempuran besar, saya pikir. Atau mungkin tanah itu telah berubah menjadi gurun tak bernyawa oleh pertempuran, bagaimanapun juga, gaung dari bentrokan antara kekuatan yang jauh di luar pemahaman kita masih tertinggal di sana. Menjadikannya mengerikan dan mematikan. Tempat. Saat Sunny mengingat gurun putih dari mimpinya, Nevis berhenti, lalu melanjutkan dengan nada muram, tapi pada saat itu, sudah terlambat bagiku untuk kembali. Mengikuti sepanjang pegunungan Hollow, aku berkelana ke padang pasir dan berjalan lebih jauh ke timur. Sayangnya, tidak peduli berapa hari aku melakukan perjalanan, puncak berkabut tidak menunjukkan tanda-tanda dari mereda. Akhirnya, saya tahu bahwa saya tidak dapat melanjutkan. Saya pikir gurun putih tidak mungkin untuk diseberangi. Bagian-bagian yang hampir tidak bisa saya selamatkan berada di pinggiran medan perang kuno. Semakin dalam saya pergi, semakin menjadi lebih mengerikan. Bagian dalam dari wilayah itu, di mana bentrokan yang sebenarnya terjadi, harus menjadi zona kematiannya sendiri. Lebih buruk lagi, bahkan jika seseorang berhasil menahan banyak kengerian yang tinggal di sana, gurun itu sendiri pada akhirnya akan membunuh mereka. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Dia menatap mereka, percikan api putih menyala di matanya. Tanpa jalan maju dan mundur, aku menjadi cukup putus asa untuk akhirnya menjelajah ke Hollow Mountains. Namun, aku tidak punya harapan untuk melintasi mereka dan mencapai wilayah manusia di sisi lain. Aku juga gagal melakukannya menemukan tanda gerbang dalam perjalanan panjangku. Jadi, aku melakukan satu-satunya hal yang dapat kupikirkan. Aku mencoba menemukan benih mimpi buruk. Akhirnya dan dengan sedikit bantuan, aku menemukan salah satunya di dekat batas alam gelap yang bersembunyi di dalam pegunungan. Dan menantangnya, senyum pucat muncul di wajah Nev. Dan inilah aku. Aman dan sehat. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian menambahkan dengan pelan, ya. Tidak terlalu, tapi setidaknya aku masih hidup. Budak bayangan bab 773 mengejar. Butuh beberapa waktu bagi anggota kelompok untuk mencerna cerita Nev. Sunny, khususnya, merasa seperti dia tidak memberitahu mereka bahkan sebagian kecil dari apa yang terjadi padanya. Tetapi sekali lagi,
Apakah mungkin untuk menggambarkan 2 tahun perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup hanya dengan beberapa kata? Bahkan tidak mempertimbangkan hal-hal yang mungkin ingin disimpan oleh Changing Star untuk dirinya sendiri. Dan dia yakin ada banyak, dia akan kesulitan menjelaskan bahkan hal-hal yang ingin dia. Itu akan memakan waktu. Adapun rahasia yang sebenarnya, saat dia cemas dan gelisah, Sunni sendiri dikenal menyimpan banyak hal di dekat dadanya. Lebih dari itu, mereka semua harus berhati-hati tentang apa yang mereka katakan. Kamar yang disediakan untuk Nevis oleh Akademi mungkin aman, tetapi bukan berarti kamar itu tidak diawasi. Itulah alasan mengapa Evie dan Kai sebagian besar tetap diam meskipun faktanya mereka jelas memiliki banyak pertanyaan. Tidak seperti Sunni, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang aspek bintang pengubah dan kelas saat ini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki aspek ilahi, seperti halnya Sunni dan Mordred. Akhirnya, Casey memecah kesunyian, tidak apa-apa. Sekarang setelah kamu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan muram, namun, situasi kita saat ini sangat sensitif. Nevis menatapnya dan mengerutkan kening, percikan putih di matanya menjadi sedikit lebih terang. Apakah ada komplikasi setelah kamu kembali dari Forgotten Shore? Dia menyinggung Caster, klan besar, dan penguasa yang menginginkan kematiannya, tentu saja. Sunni akhirnya berbicara, tidak segera. Tapi kami mengalami beberapa masalah tidak lama sebelum merambah ke mimpi buruk kedua. Kerutan Changing Star semakin dalam. Bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengangkat bahu. Aku bisa. Tapi kami akan mempercepatmu nanti, dalam pengaturan yang lebih pribadi. Untuk saat ini, anggap saja seharusnya ada negosiasi dengan perwakilan dari klan besar Valor hari ini. Yang gagal. Untuk alasan yang jelas, Sunni berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, hal penting yang perlu diketahui adalah. Coba kupikirkan, sebenarnya, aku seorang akademisi terkenal dan seorang instruktur di akademi sekarang. Casey memimpin penjaga api. Oh, penjaga api adalah orang-orang yang selamat dari Forgotten Shore yang kau lihat di luar. Mereka pada dasarnya adalah kelompok Anda. Benar, Anda terkenal sekarang? Sangat terkenal. Bahkan ada film tentang Anda, dengan subplot romantis yang diterima dengan sangat baik. Apalagi, kami memiliki kapal terbang dan citadel eksklusif di alam mimpi, Evie tinggal bersamaku, Knight dan Gale dibubarkan. Wajah Nev perlahan menjadi semakin pucat. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan mengangkat tangan. Apa? Tunggu. Apa? Kai? Apakah ini benar? Knight dan Gale dibubarkan. Sunni meliriknya dengan muram. Benarkah? Itu pertanyaan pertamamu, Kai? Sementara itu, menunduk karena malu. Itu. Ya, aku minta maaf untuk mengatakan ini, tapi Gale dan aku memutuskan untuk berpisah. Itu untuk yang terbaik. Statusku sebagai master akan menyeretnya ke bawah. Terutama karena aspekku berevolusi setelah aku membunuhnya. Naga. Nevis berkedip. Seekor naga. Sunni menyeringai. Oh ya, Kai membunuh naga transenden. Evie dan aku juga membunuh beberapa orang suci. Aku bahkan membunuh yang sama 2 kali. Pertama kali sebelum aku dipenggal, kedua kalinya setelah. Changing Star perlahan mengangkat tangan keduanya dan meraih kepalanya. Kurasa aku perlu waktu. Tunggu, bisakah kamu mulai dari awal? Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Dan apakah kamu mengatakan sesuatu tentang film? Dengan subplot romantis. Apa?
Sunni bersenang-senang menceritakan Nefis tentang apa yang terjadi dengan mereka berempat, dan dunia terjaga selama ketidakhadirannya. Ada banyak hal yang harus dibahas, tetapi dia hanya memilih saat-saat yang paling menarik. Seperti jatuh ke jurang maut selama sebulan langsung di atas iblis yang mati, dibakar oleh api dewa, dan menemukan menara kuno yang ditinggalkan oleh dewa misterius. Atau mengetahui bahwa Evie terkurung di kursi roda di dunia nyata, hanya untuk melihatnya meninggalkannya setelah menaklukkan mimpi buruk kedua. Atau membunuh monster yang rusak untuk mendapatkan kapal terbang yang karam dan memperbaikinya. Atau menyaksikan dua orang suci melenyapkan seluruh pulau saat mereka berpikir sampai mati. Daftarnya terus bertambah. Setelah beberapa saat, Nef melambaikan tangannya dengan lemah. Sepertinya aku perlu istirahat. Bisakah kalian memberiku waktu beberapa menit? Saat itu, hari sudah larut malam. Itu gelap di luar jendela, dengan hanya cahaya bulan pucat dan balok menara pertahanan yang kuat menerangi langit hitam. Sunni terdiam, lalu mengangkat bahu. Tentu. Lagi pula, kamu butuh istirahat. Kita bisa melanjutkan di pagi hari. Pemerintah juga harus siap untuk membebaskanmu saat itu. Sudahkah kamu memikirkan kemana kamu ingin pergi? Tinggal di sini di akademi juga merupakan pilihan, tentu saja. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan dengan canggung, aku merasa bodoh menanyakan ini. Tapi apakah kamu punya tempat tinggal? Apakah kamu punya uang? Apakah ada orang yang perlu kita hubungi? Bagaimana sebenarnya situasi klanmu? Nefis tanpa sadar menyentuh lehernya. Lalu menjawab dengan nada netral, ada. Sebuah manor. Itu adalah satu-satunya properti yang ditinggalkan klan. Segala sesuatu yang lain telah dilikuidasi dan dijual sejak lama. Aku menyegelnya sebelum berangkat ke nikmah pertama, jadi seharusnya tetap kosong selama 3 yang terakhir. Tahun. Sulit untuk mengatakan di negara bagian mana. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian menambahkan, aku harus memiliki sedikit uang tersisa. Dan tidak ada orang. Sebagian besar pengikut kami melarikan diri selama bertahun-tahun, dan sisanya pergi setelah nenekku meninggal. Itu tidak lama sebelum mimpi burukku juga. Aku harus memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Sunni menatapnya, lalu sedikit mengernyit. Bagaimana dengan keselamatan? Apakah kamu tidak khawatir tentang, kamu tahu, masalahmu sebelumnya? Nefis terdiam lama sekali, lalu menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak ada orang yang akan mencoba membunuhku dalam waktu dekat. Dia meliriknya dengan rasa ingin tahu yang gelap. Benarkah? Mengapa? Beberapa orang tidak malu sebelumnya. Changing Star menatapnya, lalu berkata dengan datar. Karena sekarang, aku tidak mudah dibunuh. Budak Bayangan bab 774 Perubahan mendasar. Dia tidak salah. Saat anggota rombongan meninggalkan ruangan untuk memberi Nefis waktu istirahat, Sunni tenggelam dalam pikirannya. Changing Star adalah Ascended Tyrant sekarang. Membunuhnya jauh lebih sulit daripada membunuh anak biasa yang hanya dilindungi oleh kekuatan yang semakin menipis dari klan yang jatuh, terutama karena sifat kekuatannya. Faktanya, selain mengirim orang suci untuk melakukan pekerjaan itu, tidak ada yang bisa dilemparkan oleh klan besar padanya yang akan berhasil. Orang suci adalah sumber daya yang berharga, bagaimanapun, dan lebih dari itu, cukup langka untuk membuat gerakan mereka hampir mustahil untuk disembunyikan. Kecuali para penguasa siap untuk meninggalkan semua kepura-puraan kesopanan, tidak ada lagi cara mudah untuk menyingkirkan Nefis. Dia telah memastikan itu dengan menjadi seorang guru secara langsung. Situasinya telah berubah secara fundamental.
Dan itu bahkan tidak memperhitungkan protes publik yang luar biasa yang akan dihasilkan dari sesuatu seperti itu yang terungkap. Apakah klan besar mau mengakuinya atau tidak, mereka masih terikat dengan umat manusia lainnya. Semua yang terbangun berasal dari manusia biasa. Kehilangan dukungan massa akan mengancam basis kekuatan yang dinikmati penguasa. Kalau dipikir-pikir, menyingkirkan Sunni hampir sama sulitnya. Dia meragukan bahwa master manapun, dengan pengecualian mungkin anak langsung dari Anvil of Valor, akan dapat menimbulkan ancaman serius baginya. Ada dua klan besar lagi yang perlu dipertimbangkan, tentu saja. Tapi dia ragu ada keturunan Song atau Knight yang lebih berbahaya daripada Princess of War, Morgan. Jadi, apa artinya semua itu? Itu berarti posisi mereka dalam negosiasi telah meningkat pesat. Mereka bisa memberikan lebih banyak tekanan pada Valor, dan mencapai hasil yang jauh lebih baik. Itu jika Nevis tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, tentu saja. Yang dia lebih dari mampu melakukannya, mengingat kebenciannya yang membara pada ketiga penguasa. Setelah ragu-ragu sebentar, Sunni berjalan ke Casey, bersandar di dinding di dekatnya. Dan bertanya pelan, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Gadis buta itu mengerti maksudnya tanpa harus menentukan apa sebenarnya pertanyaan itu. Mungkin dia sedang mempertimbangkan masalah yang sama. Casey berlama-lama sejenak, lalu berkata pelan, negosiasi. Sunni nyaris tidak bisa menahan tawa. Negosiasi. Apakah kita berbicara tentang Nevis yang sama? Apakah kamu tahu betapa dia membenci klan besar? Apa ambisinya yang gila? Entah bagaimana. Aku merasa bahwa 2 tahun hampir tidak bergantung pada kehidupan di alam mimpi tidak melakukan apapun untuk menumpulkan tekadnya. Jika ada, saya pikir itu hanya biasa. Gadis buta itu terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Aku juga berpikir begitu. Namun, ada sedikit pilihan. Dia masih terlalu lemah untuk menghadapi musuh secara langsung. Karena tekadnya tetap sama, maka dia harus membuat dirinya fleksibel. Ekspresi gelap muncul di wajah Sunni. Kapan kamu pernah tahu Nev fleksibel? Casey memutar kepalanya sedikit, menghadapnya. Ekspresinya muram dan serius. Nev bisa menjadi apapun yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Sama sepertimu. Jangan lupakan itu. Apa artinya itu? Sunni meringis, lalu membuang muka. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan nada muram, jadi di mana itu meninggalkan kita? Apakah dia menginginkannya atau tidak, dia terikat pada Nevis. Ikatan itu kuat, tapi bukannya tidak bisa dipatahkan. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa mencoba untuk menghancurkannya. Dia bisa membunuhnya. Dia bisa kabur. Dia bisa mencoba menemukan metode yang lebih tidak jelas. Namun, Sunni tidak tahu apakah dia bersedia membayar harga untuk menghancurkan ikatan mereka. Setidaknya sampai dia melihat tanda bahwa Changing Star bersedia menggunakan kekuatannya sebagai tuannya, bukan hanya memilikinya. Kecuali dia melakukannya, dia hanya seorang budak dalam nama. Meski enggan, Sunni hampir tidak bisa mentolerir pengaturan seperti itu. Memiliki seorang master yang tidak mau menggunakan kekuatannya bahkan bermanfaat baginya, karena itu melindunginya dari orang lain yang ingin menyalahgunakan kekuatan itu. Seperti Mordred, misalnya. Namun, jika posisinya sebagai bayangan Nev mendapatkan substansi karena tindakannya, maka, salah satu dari mereka harus mati. Sunni itu yakin. Dia tidak akan menahan apapun untuk memastikan bahwa pada akhirnya dialah yang tetap berdiri. Namun saat itu belum tiba. Dan mudah-mudahan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, untuk saat ini,
masa depannya pasti akan dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat Nevis. Gadis buta itu menghela napas. Di mana itu meninggalkan kita? Bahkan aku tidak tahu. Semuanya berubah, Sunni, dan yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba untuk berubah secepat itu. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi aman dari dunia. Sunni menatap Casey, mencoba memahami implikasi yang tersembunyi dalam kata-katanya. Kemudian, dia berkata dengan nada muram. Siapa yang akan menjaga dunia aman dari kita? Keesokan harinya, konvoi kecil PTV meninggalkan halaman akademi. Sebagian besar dari mereka membawa firekeeper, sedangkan anggota rombongan duduk bersama di salah satu kendaraan. Untuk alasan yang jelas, baik Sunni maupun Evie tidak tahu cara mengemudi. Casey juga tidak bisa mengarahkan PTV. Jadi, dalam peristiwa yang aneh, Ascended Nightingale, idola terkenal dan selebritas global, akhirnya memainkan peran sebagai sopir. Kai dan Sunni duduk di depan, sedangkan ketiga wanita muda itu tetap di belakang kendaraan. Sewaktu konvoi bergerak melalui jalan-jalan kota, mereka secara singkat menjelaskan perincian yang lebih sensitif dari situasi kohort saat ini kepada Nevis. Kolom PTV menuju ke distrik terpencil di mana manor disegel Immortal Flame berada. Diputuskan bahwa penjaga api akan mendirikan markas besar dunia mereka di sana. Namun, pada titik tertentu, satu kendaraan diam-diam terpisah dari konvoi dan terjun ke terowongan berkecepatan tinggi, tanpa disadari. Segera, itu muncul di lingkungan yang damai penuh dengan teras yang indah dan diparkir di dekat rumah dua lantai berwarna abu-abu dengan teras kayu sintetik yang nyaman. Sunni meninggalkan PTV terlebih dahulu dan kemudian berdiri diam beberapa saat, menunggu orang lain melakukan hal yang sama. Kemudian, dia melihat ke arah Nevis, berdeham, dan berkata dengan canggung. Selamat datang di tempat tinggalku yang sederhana, kurasa. Itu, memiliki lampu desainer dan lemari es canggih. Antara lain, Budak Bayangan bab 775 Kafe Tanpa Matahari. Setelah mereka berlima masuk ke dalam, Nevis terdiam beberapa saat dia melihat sekeliling. Meskipun wajahnya tenang dan tabah seperti biasanya, Sunni berani bersumpah bahwa dia melihat secercah rasa ingin tahu terpantul di mata abu-abunya yang dingin. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Ini rumahmu?" Karena asuhannya yang terlindung, Changing Star mungkin tidak pernah berada di kediaman biasa. Anehnya, dia adalah seseorang yang hanya mengalami tinggal di rumah kelas atas dan daerah kumuh Dream Realm yang jorok, tanpa ada apa-apa di antaranya. Meski begitu, Sunni tidak patah semangat. Dia menyeringai dan mengangguk bangga. "Ya, saya membelinya dengan adil dan jujur, dengan poin kontribusi dari makalah penelitian pertama saya. Saya pemilik tempat ini." Nevis ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan dinding? Senyumnya sedikit meredup. Evie terjadi. Tentu saja, dia sudah lama membersihkan kekacauan yang dibuat pemburu setelah ascending. Namun, Sunni terlalu sibuk dengan hal-hal lain untuk melakukan perbaikan yang tepat. Akibatnya, kamar tidur tamu hanya memiliki tirai tipis yang menutupi pintu masuknya yang berbentuk tidak beraturan, tetapi tidak ada pintu. "Mungkin aku harus melakukannya." Sunni berdeham, lalu menunjuk ke bagian ruang tamu di ruang utama. "Buat dirimu nyaman. Aku akan membuatkan kita sesuatu untuk dimakan." Saat kelompok itu menetap, dia berjalan ke area dapur dan berdiri di depan lemari es yang terbuka selama beberapa waktu, berpikir. Entah kenapa, Sunni punya keinginan kuat untuk memasak sesuatu yang istimewa.
Nevis pasti muak makan daging monster selama bertahun-tahun. Jadi, akhirnya, dia mengeluarkan sejumlah bahan dan meletakkannya di atas permukaan memasak, lalu memulai persiapan. Nasi goreng. Nasi goreng harusnya bisa. Omurise, apakah saya punya telur? Saat dia membahasnya, diskusi mencapai momen yang mengharukan. Casey sedang menyelesaikan menjelaskan detail penting dari alasan ketegangan hubungan mereka dengan klan Valor. Jadi, kita mencapai tujuan kita dan Ascended. Namun, pria itu, Mordred. Dia pasti sudah Ascended juga. Klannya belum tahu itu, jadi respon mereka hanya sedikit agresif. Sky Tide of White Feather mengambil sebagian besar kesalahan atas pelariannya dan akibatnya kematian Saint Cormac. Itu tidak menyelamatkan kita dari semua kejatuhan, sayangnya. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan muram, mereka diam-diam telah menangkap 2 penyintas Forgotten Shore yang setia. Kami semua berlindung di alam impian. Selama 6 bulan terakhir, kontak Sunni di pemerintahan bertindak sebagai perantara untuk mengatur negosiasi damai. Tampaknya Valor adalah akhirnya siap untuk berbicara, tetapi mereka bertujuan untuk merekrut setidaknya 1 dari kita ke dalam klan mereka. Gadis buta itu menghela napas. Kami berempat sudah menjadi aset yang sangat penting, tetapi dengan penambahan Firekeeper, nilai kami sangat besar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kami semua, mereka bertekad untuk setidaknya memastikan bahwa kami tidak berjanji setia kepada pesaing mereka. Tentu saja, sekarang Anda di sini, situasinya menjadi lebih tegang. Keberanian akan jauh lebih termotivasi. Casey tersenyum lemah, lalu berkata dengan nada minta maaf, Aku minta maaf harus membebanimu dengan semua itu setelah kamu kembali. Nevis terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda benar memberitahu saya. Terima kasih. Ekspresi muram dan bijaksana muncul di wajahnya. Sunni, sementara itu, diam-diam mendengarkan percakapan itu. Dia sangat bingung dengan kenyataan bahwa hidupnya telah berubah sedemikian rupa sehingga menemukan kata-kata seperti loyalis, kontak pemerintah, dan kesetiaan dalam percakapan biasa sepertinya tidak aneh. Sementara itu, Evie memandang Changing Star dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Aku mengerti apa masalah kita dengan klan besar. Apa masalahmu dengan mereka? Kupikir kau, dari semua orang, akan akrab dengan pusaka teratas, putri." Nevis memandangnya tanpa rasa geli. Mereka ingin aku mati. Pemburu wanita itu berkedip beberapa kali. Apa sebabnya? Changing Star mengangkat bahu. Kamu harus bertanya kepada mereka. Evie terdiam beberapa saat, berpikir. Setelah beberapa waktu, dia mengerutkan kening dan bertanya, begitu juga Caster. Nevis hanya mengangguk. Kai menatap mereka dengan bingung, dia apa? Semua orang menoleh padanya. Tiba-tiba menyadari bahwa pemanah itu kurang mendapat informasi tentang beberapa rahasia yang lebih gelap tentang apa yang terjadi di Forgotten Shore dibandingkan mereka yang lain. Setelah beberapa saat, Evie menggelengkan kepalanya. Maksudku, bukankah kamu pendeteksi kebohongan berjalan? Menurutmu apa yang sedang dilakukan Caster? Kai terbatuk. Terkadang dia memang agak tidak jujur. Tapi aku hanya berasumsi bahwa dia berusaha menyembunyikan perasaannya pada Lady Nevis. Saat itu, Sunni berjalan sambil membawa 7 piring. Dia memegang 2 di tangannya, 2 lagi di tungkai bayangan yang memainkan peran sepasang tangan kedua, menyeimbangkan 2 di lengan bawahnya. Dan yang ke-7 bergoyang sedikit di atas bayangan nyata yang menyerupai ekor panjang. Menempatkan sepiring omuri sekukus yang lezat di depan Kai,
dia berkata dengan seringai bengkok, "Oh, dia pasti punya perasaan padanya. Perasaan ingin membunuhnya untuk menyelesaikan misinya. Sedihnya, dia menemukanku lebih dulu. Itu adalah hal yang menyedihkan, memang." Jika Sunny tidak membunuh Caster, jika Nevis tahu sebelumnya bahwa membunuh Crimson Terror akan memaksa Spire mencari saluran lain, jika penglihatan Casey lebih detail. Yah, tidak ada gunanya merasa menyesal sekarang. Apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Percakapan saat ini hanya menunjukkan bahwa cacat aneh Kai, meski berguna, juga sering merugikan dan menyesatkan. Saat Kai menatap ke kejauhan dalam kesunyian, Sunny meletakkan piring-piring lain di atas meja, mendorong 3 piring ke arah Evie, menghilangkan bayang-bayang, dan mendarat di kursi empuk. Kemudian, dia mengambil peralatannya, mencium Omurise, dan mendesah puas. Tunggu apa lagi, bodoh? Gali. Budak bayangan bab 776 musuh-musuhku. Omurise menghilang dari piring-piring dengan kecepatan yang membuat Sunny sedikit penuh dengan dirinya sendiri. Dia tersenyum bangga, dan kemudian menatap Nevis. Jadi, apa pendapatmu tentang kekacauan yang kita alami? Dia meletakkan peralatannya, melihat ke piring kosong dengan sedikit penyesalan, dan kemudian bertanya, Mordred itu. Pangkat aspeknya sama dengan kita? Sunny mengangguk, membuatnya mengerutkan kening. Sementara dia berpikir, dia dengan enggan menambahkan, dia juga lebih tua dan lebih kuat dari kita. Dan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya dimiliki oleh siapapun di dunia nyata. Selain itu, dia. Sebenarnya, aku tidak tahu siapa dia, aku hanya merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan orang itu. Terlepas dari itu, dia sangat ingin menghancurkan keberanian klan. Sulit untuk mengatakan bagaimana dia akan mencapai tujuan itu. Changing Star terdiam beberapa saat, lalu berkata datar, dia akan mencari sekutu. Ekspresi Sunny menjadi sedikit lebih gelap. Mordred sebenarnya bukan pemain tim. Nevis perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak akan cukup untuk mencapai tujuannya. Musuhnya terlalu kuat. Kekuatan mereka terlalu mutlak. Dia tidak mengatakannya, tapi dari ekspresi muram di wajahnya, Sunny bisa menebak apa yang dipikirkan Changing Star. Bahwa dia berada di posisi yang sama persis. Yang bukan pertanda baik. Dia meringis. Jadi, apa menurutmu kita harus berharap menemukan bajingan itu di depan pintu kita suatu hari nanti? Musuh dari musuhku, dan semua itu. Sunny tidak sabar untuk bertemu Mordred lagi, apalagi terlibat dengannya dalam bentuk atau bentuk apapun. Baginya, pangeran ketiadaan hanya akan membawa masalah. Nevis mengerutkan kening, lalu berkata dengan ragu, tidak. Aku meragukannya. Nah, jika dia benar, itu melegakan. Pada saat itu, Casey menonaktifkan komunikatornya dan berbalik menghadap mereka. Para penjaga api telah mencapai manor api abadi. Mereka mengadakan pertunjukan untuk membuatnya tampak seperti ada segala macam aktivitas yang terjadi di dalam. Mudah-mudahan itu akan membuat kebanyakan orang berpikir bahwa Anda ada di sana bersama mereka. Anda tidak boleh diganggu oleh siapapun di sini, untuk sementara. Ia diam sejenak, lalu menghela napas. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin seminggu. Kita semua juga tidak boleh berlama-lama. Akan aneh jika Kai, Evie, dan aku tidak terlihat di manor. Kami akan segera pergi dan bergabung dengan penjaga api. Yang akan meninggalkan Sunny dan Nevis sendirian. Dia tidak tahu bagaimana perasaan tentang itu. Sementara itu, Evie melirik ke piring-piring kosong dan berkata dengan nada marah,
aku juga tinggal di sini, tahu. Casey menoleh padanya dengan ekspresi datar. Tidak untuk minggu depan, kamu tidak. Saat pemburu menghela nafas, gadis buta itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata, saya juga berhubungan dengan perwakilan pemerintah dan klan Valor. Mereka memahami tekanan yang Anda hadapi segera setelah Anda kembali, jadi mereka bersedia. Bersabar. Untuk saat ini, itu akan memberi Anda penyangga singkat sebelum mereka datang mengetuk. Bersiaplah untuk menerima beberapa permintaan untuk tampil di depan umum dan seterusnya dalam 1 atau 2 minggu, serta tuntutan untuk melanjutkan negosiasi. Kita dapat mengulur waktu, tetapi tidak selamanya. Nevis memandangnya dengan tenang, lalu bertanya, bagaimana dengan lagu dan malam? Casey mengerutkan kening. Klan Song mungkin mencoba untuk terlibat dalam negosiasi, tapi aku tidak berharap mereka terlalu memaksa. Mereka berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada Valor saat ini. Sedangkan untuk House of Night, anehnya mereka tetap tinggal pasif akhir-akhir ini, untuk beberapa alasan. Mungkin mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki lebih sedikit untuk ditawarkan daripada 2 klan besar lainnya, dan tidak mau repot. Sunni memiliki penjelasan berbeda mengapa Nightwalker memiliki lebih sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam skema 2 klan yang lebih besar, tetapi memilih untuk tetap diam. Informasi yang diberikan kepadanya oleh Master Jet telah dibagikan secara rahasia. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa seenaknya menyebarkannya. Gadis buta itu menghela nafas, lalu bangkit dari duduknya. Berusahalah untuk beristirahat dengan baik selama minggu ini, Nev. Jangan abaikan pemulihanmu. Kami tahu bahwa kamu kuat. Tetapi tidak ada yang benar-benar sempurna. Mungkin tidak ada dari kita yang mengalami rasa sakit sebanyak yang kamu alami dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi kami menghadapi bagian kami. Beberapa lebih dari yang lain. Dia menatap Sunni sebentar, lalu berbalik dan menundukkan kepalanya. Novelusb.com. Jadi, kami memahami betapa sulitnya untuk terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa tanpa memberi kesempatan pada luka lama untuk sembuh. Jangan keras kepala dan kasihanilah dirimu sendiri, untuk suatu perubahan. Nevis memandangnya. Setelah beberapa saat, senyum pucat muncul di wajahnya. Kau tidak perlu menceramahiku, Chas. Kau melebih-lebihkan tekadku. Aku lebih dari bersedia untuk beristirahat sebentar. Bahkan bahagia. Kata-kata istirahat dan bahagia hampir tidak sesuai dengan citra Changing Star yang biasa mereka gunakan, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Cobaan berat seperti yang telah dialaminya pasti akan mengubah siapapun, bahkan seseorang yang teguh dan teguh seperti Nevis. Casey tersenyum, lalu berbicara kepada Evie dan Kai, kalau begitu ayo pergi. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Manor. Kita perlu merenovasi sedikit dan membuat beberapa penyesuaian untuk mengubahnya menjadi markas klan yang layak. Segera, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. PTV online dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Sunni dan Nevis ditinggalkan sendirian di rumah abu-abu yang nyaman itu. Dia ragu-ragu sebentar, dan kemudian menatapnya dengan sedikit canggung. Ya, anggap saja seperti rumah sendiri, kurasa. Sebenarnya, izinkan aku mengajakmu berkeliling. Budak Bayangan bab 777 Kencan Buta. Di salah satu distrik paling mewah yang terletak di dekat jantung kota, sebuah restoran mewah, tetapi tidak terlalu mewah, menyambut beberapa pengunjung pertama hari itu. Sementara beberapa pemilik berusaha mengikuti tradisi kuno dan menyewa server manusia, pendirian khusus ini ditujukan untuk sebagian besar penonton muda.
Oleh karena itu, banyak hal diotomatisasi dan dapat diakses dengan mudah melalui komunikator pribadi pelanggan. Kokinya masih manusia, tentu saja. Mereka juga benar-benar ahli dalam keahlian mereka. Setiap bahan yang digunakan oleh mereka juga alami, bahkan ada yang diimpor dari kuadran lain. Desain interiornya juga sama mewahnya, dengan kayu alami terlihat di mana-mana. Lukisan asli dari abad lampau tergantung di dinding, dilindungi oleh lembaran tebal paduan transparan. Semuanya mahal, bergaya, dan menjerit kelas. Restoran seperti itu, tentu saja, hanya dapat diakses oleh warga kelas atas, yang mampu makan di sini. Itu sangat populer di kalangan pewaris muda elit kota, dan memiliki reputasi sebagai tempat utama untuk mengatur kencan dan acara romantis. Saat ini, beberapa pertemuan semacam itu sedang berlangsung di dalam, dengan pria dan wanita muda kaya melalui gerakan canggung menghadiri kencan buta yang diatur untuk mereka oleh keluarga mereka. Anehnya, pengunjung paling mencolok dari restoran terkenal itu duduk sendirian, seolah teman kencannya terlambat. Wanita muda itu tampaknya berusia pertengahan 20-an, tetapi memiliki keanggunan dan keanggunan yang berbicara tentang kedewasaan yang aneh. Dia sangat cantik, dengan sosok yang kenyal dan kulit tanpa cacat. Si cantik mengenakan gaun merah bergaya dan jaket kulit hitam. Beberapa perhiasan berselera tinggi menghiasi jari-jarinya dan lehernya yang halus. Pengunjung wanita lain di restoran itu tidak bisa tidak merasa jengkel dengan kenyataan bahwa teman kencan mereka sepertinya tidak bisa berhenti mencuri pandang pada wanita cantik itu. Para pria, sementara itu, semua bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang membuat seorang primadona menunggu. Kalau saja mereka ada di tempatnya, mereka tidak akan terlambat. Akhirnya, pintu terbuka, dan seorang pengunjung baru masuk. Pria muda itu melihat sekeliling, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan kemudian menuju ke meja tempat duduk seorang wanita cantik yang mencolok. Duduk, dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Maaf terlambat. Saya harap Anda tidak perlu menunggu terlalu lama." Wanita muda itu tersenyum sopan, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Tidak masalah sama sekali. Dia mengamati pemuda itu selama beberapa saat, dan kemudian berkata dengan sedikit celaan dengan suaranya yang lembut dan menyenangkan, "Aku benci mengatakannya. Tapi kamu sama sekali tidak terlihat seperti gambar yang aku tunjukkan." Dia melihat ke bawah, seolah malu. "Oh, aku harus memakai sesuatu yang tidak mencolok. Berjalan-jalan seperti diriku yang biasa akan sedikit terlalu mencolok. Namun, bukankah itu sama untukmu? Semua riasan itu untuk menyembunyikan kulitmu." Wanita muda itu mengerutkan kening. "Ini adalah memori kosmetik, aku ingin kau tahu. Terlepas dari itu, aku sudah memesan sesuatu untuk dimakan. Kamu bisa melihat-lihat menunya sementara kita menunggu." Pria muda itu ragu-ragu, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi geli. Akhirnya, dia bertanya, "Bagaimana aku melakukan itu?" Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak tahu? Apakah kamu belum pernah ke restoran yang layak sebelumnya?" Pria muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sedih, "Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi restoran. Lagi pula, aku dibesarkan di alam mimpi. Aku baru kembali ke dunia nyata ketika aku berusia sekitar 13 tahun. Banyak hal di sini tampak sangat aneh bagiku." Dengan itu, Mordred membolak-balik komunikatornya sebentar dan akhirnya berhasil membuka menu. Tubuh yang dia kenakan menggunakan kunci biometrik, setidaknya. Jika tidak, dia tidak akan tahu cara mengakses komunikator sama sekali.
Dia melihat semua opsi yang diproyeksikan di depannya dan bertanya, "Menu apa yang Anda sarankan?" Si cantik tersenyum. "Aku ragu kita memiliki selera yang sama." Pada saat itu, hidangan yang dia pesan akhirnya tiba. Itu adalah steak, disiapkan sangat langka sehingga hampir tidak terlihat matang sama sekali. Wanita muda itu dengan anggun mengiris sepotong kecil dan membawanya ke bibir sensualnya, yang semerah darah. Mordred mengamatinya dengan ekspresi yang menyenangkan. "Ah, ya. Saya pernah mendengar bahwa Anda dan saudara perempuan Anda mengikuti diet yang sangat khusus, Lady Song." Wanita muda itu menjilat bibirnya dan menatapnya dengan ekspresi netral. "Panggil saja aku Seisan. Tidak perlu formal." Dia tersenyum. "Jadi, Seisan, kenapa dia mengirimmu? Dari semua orang, apa kau begitu bisa dikorbankan sehingga ratu tidak keberatan mengorbankanmu untukku? Haruskah kencannya berjalan buruk?" Song Seisan dengan tenang memakan sepotong steak lagi. Lalu menyeka bibirnya dengan serbet. "Mengapa kencan kita berakhir buruk? Lagi pula, kita memiliki tujuan yang sama. Klan kita adalah kesempatan terbaikmu untuk mencapainya." Mordred berpikir sebentar, lalu mengangguk dan mendesah. "Benar. Namun, dengan kejadian Antartika itu, aku akan berpikir bahwa dia akan enggan bergerak maju. Lagi pula, ini bukan waktu terbaik untuk melakukan sesuatu yang drastis." Seisan mempelajari pangeran perang selama beberapa saat, lalu tersenyum. "Oh, sebaliknya. Menurut kami peristiwa di Antartika merupakan panggung terbaik untuk melakukan sesuatu yang drastis." Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat bahu. "Yah, cukup adil. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah aku harus berlutut dan mengucapkan sumpah? Mencium cincinmu? Atau melakukan hal lain?" Si cantik menggelengkan kepalanya. "Biasanya, kamu harus menandatangani kontrak dengan setetes darahmu. Namun, mengingat kecenderunganmu untuk mengubah pakaian, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, bukan?" Dia tersenyum. "Jadi, tidak perlu. Selamat datang di Lagu Klan, Pangeran Mordred. Aku menantikan semua hal hebat yang akan kita capai bersama." Mordred membalas senyumannya, lalu memilih beberapa opsi di menu dan menekannya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit geli, "Ah, rasanya aneh diadopsi." Budak Bayangan bab 778 dalam bayangan. Akhirnya, Sunny dan Nevis berakhir di dojo bawah tanahnya. Changing Star melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada rak senjata latihan dan pot tidur yang dinonaktifkan yang berdiri dengan sedih di ceruknya, semuanya dilupakan oleh mantan penghuninya. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu menggunakan semua senjata ini?" Sunny melirik perlengkapan latihan, berlama-lama sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Iya dan tidak. Dalam 2 tahun terakhir, saya memperluas repertoar saya untuk memasukkan semua jenis alat tajam. Tapi saya berlatih dengan sesuatu yang lebih baik." Dia masih paling percaya diri saat menggunakan pedang yang mirip dengan Azure Blade, Midnight Shot, dan Odachi ularnya. Keahliannya dengan tombak juga cukup tinggi, dan dia terus meningkatkan keterampilan memanahnya. Namun, sementara Sunny telah cukup belajar untuk merasa nyaman dengan jenis senjata lain juga, dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum benar-benar menguasainya. Nevis mengangguk sambil berpikir, "Apakah kamu menggunakan ular jiwa?" Sunny menatapnya sejenak, lalu memalingkan muka. "Ya." Dia teringat akan Shadowbone yang menghubungkan mereka. Di luar fungsi utamanya, itu juga memungkinkan Sunny mengintip beberapa rahasia Changing Star. Namun, dia juga bisa belajar banyak darinya.
Suni sudah menduga hal ini yang terjadi sejak awal, tapi sekarang kecurigaan itu terkonfirmasi. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menyeringai. "Apakah kamu terkejut?" Nevis memandangnya, ragu sejenak, dan berkata, "Aku dulu." Sangat. Dia menghela nafas, duduk di lantai, dan menyilangkan kakinya. "Aku selalu tahu bahwa kamu luar biasa. Aku hanya tidak berpikir bahwa kamu juga memiliki aspek ilahi. Sejujurnya, kupikir aku yang pertama." Suni duduk di seberangnya dan menggelengkan kepala. "Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi tak satu pun dari kami yang pertama. Sebaliknya, itu adalah Mordred. Dia 4 atau 5 tahun lebih tua dari kita, dan mengalami mimpi buruk pertama ketika dia berusia 12 tahun. Jadi, dia menerima aspek ilahi ketika kamu berusia sekitar 8 tahun, dan aku sekitar 7 tahun. Dia berhenti, dan berkata dengan senyum pahit, "Kalau dipikir-pikir, dia mungkin menjadi penidur sekitar waktu ibuku meninggal." "Oh, ngomong-ngomong, ibumu baik-baik saja." "Casey dan aku mengunjunginya dari waktu ke waktu, saat kau pergi." Saat sedikit emosi muncul di wajah Nev, dia menundukkan kepalanya. "Terima kasih." Kemudian, dia berlama-lama sejenak dan bertanya, "Apakah Anda keberatan memberitahu saya dari mana asal memori ilahi yang Anda miliki?" Topeng penenun. Suni tersenyum gelap. "Apakah saya keberatan? Saya bersedia. Tapi saya tetap akan memberitahu Anda. Saya menemukannya di bawah katedral di kota gelap, di atas mayat kuno yang berubah menjadi debu segera setelah saya mengambil topengnya." Changing Star sedikit memiringkan kepalanya. "Apakah kamu keberatan memberitahuku apa fungsinya?" Dia tertawa. "Kenapa tidak? Akan ku beritahu. Itu bisa membalikan cacat seseorang." Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan gelap itu. Nevis menatapnya, sedikit kerinduan dan rasa sakit tercermin di matanya yang mencolok. Suni menyeringai. "Mengapa? Apakah kamu ingin mengambilnya dariku? Yang harus kamu lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Bukannya aku bisa menolak." Dia menatapnya untuk waktu yang lama, lalu diam-diam berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Seringai Suni berubah muram. "Keputusan bagus. Apa menurutmu itu akan menyelamatkanmu dari rasa sakit?" "Itu tidak akan terjadi. Topeng tidak meniadakan cacat, itu hanya membalikkannya. Tidak peduli apapun, cacat itu tetaplah sebuah kutukan." Sekarang, kita berdua harus memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal seperti itu. Kemungkinan besar, kutukan baru akan lebih mengerikan daripada yang lama. Saat ini, Anda harus membakar diri hidup-hidup setiap kali menggunakan aspek secara aktif. Dengan bantuan topeng, Anda kemungkinan besar akan terbakar tanpa penangguhan hukuman, selamanya, kecuali Anda menggunakannya. Dia menjadi diam, dan kemudian menambahkan, "Topeng juga bisa membunuhmu dengan banyak cara lain. Itu terlalu kuat untuk digunakan dengan ringan. Setidaknya oleh orang seperti kita." Nevis ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menggertakkan giginya. "Tidak apa-apa. Saya tidak perlu dibebaskan dari cacat saya. Saya tidak membutuhkan memori yang kuat untuk mengangkat saya. Saya sendiri sudah cukup." Suni menatapnya, lalu menggeleng. "Kamu persis sama. Kamu tidak berubah sama sekali. Kupikir 2 tahun keputusasaan akan membuatmu sedikit lebih pintar. Tapi kamu masih berpegang teguh pada mimpi gilamu, bukan?" Dia menatapnya, terdiam beberapa saat, dan kemudian tersenyum dengan sudut mulutnya. Meski tersenyum, matanya tetap tenang dan dingin. 2 tahun? Tidak.
Aku sudah putus asa lebih lama dari itu, Sunny. Kenapa aku harus berubah sekarang? Dia menghela nafas panjang, lalu melihat ke samping. Memang. Jadi, Aster, Song, Vale. Mereka adalah targetmu selanjutnya, bukan? Dia mengangguk diam-diam. Mendorongnya untuk menambahkan, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa hanya mengetahui kata-kata ini dapat membuat seseorang terbunuh. Namun, aku pergi ke depan dan melakukan penggalian sendiri. Aster, Song dan Vale adalah Asterion, Kisong, dan Anvil of Valor, benar? Mantan anggota dari kelompok ayahmu? Nevis mengangguk lagi, menatapnya dengan intens. Sunny merengut. Mereka juga dikenal sebagai Sovereigns. Karena mereka telah menaklukkan Fort Nigma. Mereka satu tingkat di atas Transcendent. Mereka agung, bukan? Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk untuk ketiga kalinya. Sunny ragu sejenak, lalu bertanya. Mereka membunuh ayahmu, bukan? Nevis terus menatapnya, api putih menari-nari di matanya. Setelah beberapa waktu, dia menghela nafas. Ya, aku yakin begitu. Ayahku. Dia meninggal saat aku berumur 4 tahun. Sebelum itu, anggota kelompoknya seperti bibi dan paman bagiku. Aster, Song, Vale. Begitu dia memanggil mereka, mereka adalah temannya. Ekspresinya menjadi gelap. Tapi setelah dia pergi, sesuatu berubah. Aku terlalu sedikit untuk mengerti, tapi tak satu pun dari teman-teman ini datang membantu kami. Sebaliknya, klan api abadi jatuh sementara klan mereka melonjak. Dan beberapa tahun setelah itu, pembunuh pertama dikirim untuk melenyapkanku. Sunny menggosok wajahnya, lalu bertanya dengan suara jengkel, tapi kenapa? Kenapa mereka melawannya? Nevis memalingkan muka. Aku tidak tahu. Dia mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Dia sudah menduga bahwa dia akan menerima jawaban seperti itu. Namun, ada satu detail kecil yang tidak masuk akal baginya. Jika mereka begitu perkasa dan kuat, lalu bagaimana kamu masih hidup? Mengapa penguasa gagal membunuhmu? Yang harus mereka lakukan hanyalah mengunjungimu secara langsung. Tidak ada penjaga yang bangkit, atau bahkan tuan, yang akan memilikinya. Mampu menghentikan bahkan salah satu dari mereka. Nev meliriknya dan berkata, suaranya bahkan, mereka tidak bisa. Sunny mengangkat alisnya. Apa maksudmu, mereka tidak bisa? Apakah ada kesepakatan yang menghalangi mereka untuk bertindak secara langsung? Changing Star perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka tidak bisa. Para penguasa. Sulit bagi mereka untuk memasuki dunia nyata. Budak Bayangan bab 779 tidak ditambatkan. Menyadari ekspresi heran di wajahnya, Nevis menghela napas. Kamu pasti merasakan perubahan dalam hubunganmu dengan alam mimpi dan dunia bangun ketika kamu naik. Bukan. Sunny perlahan mengangguk. Mengingat bagaimana dia pertama kali menjelajahi kemampuannya untuk memasuki alam mimpi secara fisik. Prosesnya tidak instan, tapi juga tidak terlalu memberatkan. Dia hanya harus berkonsentrasi, merasakan hubungannya dengan jangkar, dan meraihnya. Setelah beberapa menit, dia akan menghilang dari dunia nyata dan muncul di dekat pintu gerbang di Menara Gading. Meninggalkan tambatan di dunia nyata juga tidak sulit, meskipun butuh lebih banyak waktu dan esensi. Itu sama instingnya dengan memanggil kenangan atau memerintah gema. Dengan pengetahuan yang diterima Sunny dari berkerah di Koloseum Merah, dia mengerti bahwa ini mengisyaratkan fakta bahwa bepergian di antara dua dunia adalah salah satu fungsi mantra. Bukan sesuatu yang terkait dengan aspeknya. Setelah dia mengangguk, Changing Star melanjutkan,
bangun membuat koneksi dengan alam mimpi dengan menambatkan diri mereka ke gerbang. Naik memperluas koneksi itu, membuat mereka kurang terikat dengan dunia bangun, dan dengan demikian mampu melakukan perjalanan di antara keduanya sesuka hati. Transenden ada dalam keadaan keseimbangan sempurna. Mereka terhubung ke kedua dunia dalam ukuran yang sama, yang membuat mereka tidak bergantung pada gerbang. Dalam arti tertentu, mereka adalah gerbang. Itulah sebabnya mereka bahkan dapat membawa orang lain bersama mereka dalam perjalanan mereka. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan nada muram, namun keseimbangan itu rusak begitu seseorang menjadi tertinggi. Itu bergeser, mengikat mereka ke alam mimpi alih-alih dunia nyata. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan penguasa. Yang saya tahu adalah itu dibatasi di dunia nyata, dan mereka tidak dapat memasukinya dengan bebas. Itulah sebabnya. Itulah mengapa tidak ada dari mereka yang dapat menyakitiku secara langsung. Sunni menatap, terkejut. Pengungkapan itu sangat masuk akal. Itu menjelaskan banyak hal, mulai dari bagaimana Nephis dapat bertahan hingga mengapa pemerintah masih memegang banyak kekuasaan di dunia nyata. Itu juga memberi kepercayaan pada pernyataan Master Jet bahwa penguasa telah lama menyerah pada kenyataan. Apakah itu yang ditunggu Sunni jika suatu hari nanti dia sendiri menjadi Supreme? Merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya, Sunni mengerutkan kening, lalu bertanya dengan nada gelap. Apa yang terjadi jika seseorang menjadi suci, lalu? Apakah mereka akan kehilangan hubungan mereka dengan dunia nyata sepenuhnya? Nephis mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Lagi pula, tidak ada yang pernah menaklukkan mimpi buruk kelima. Keheningan berat menetap di antara mereka. Setelah beberapa saat, Sunni tiba-tiba bertanya. Apa itu domain? Dia juga tidak melupakan detail itu. Kembali ke Ashen Barrow, Nephis bertanya padanya di domain mana dia berasal. Dia tidak tahu apa yang dia maksud saat itu, dan dia tidak tahu sekarang. Nep menghela napas. Itu. Saya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Yang saya tahu adalah bahwa setiap sovereign mengatur domain. Ini adalah ekspresi dari fungsi dari aspek, berbeda dari kemampuan, tetapi berbagi banyak kesamaan dengan mereka. Dalam praktek, itu identik dengan otoritas mereka dan wilayah yang mereka kuasai, serta orang-orang yang melayani mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan muram, para penguasa sudah sangat kuat. Tetapi di dalam domain mereka, mereka praktis tak terkalahkan. Bahkan orang suci pun tidak dapat berharap untuk menantang mereka. Sunni tertawa tertahan. Dan ini adalah orang-orang yang ingin kamu hancurkan? Changing Star tersenyum. Kenapa tidak? Tidak ada yang mutlak, Sunni. 2 tahun lalu, aku tidak akan pernah menantang penguasa. Hari ini, aku masih terlalu lemah untuk melakukannya. Aku masih tidak penting. Tapi apakah akan tetap demikian 2 tahun dari sekarang? Sekarang? Akankah aku tetap lemah? Dan akankah mereka tetap sekuat? Bagaimana dalam 5 tahun? Semuanya tidak akan pernah tetap sama. Semuanya selalu berubah. Bahkan dewa pun bisa mati. Asterion, Kisong, dan Anvil of Valor tidak ada dewa. Jadi mengapa mereka harus diampuni? Sunni menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Lupakan sekitar 2 tahun dari sekarang, atau 5, atau 10. Bagaimana kamu akan bertahan sekarang? Bagaimana kamu akan menghindari tergencet oleh mereka hari ini? Apa rencanamu yang sebenarnya? Nephis menatapnya lama sekali, lalu menghela napas. Aku tidak punya rencana. Dia terdiam sejenak sebelum menambahkan secara merata.
Belum. Sunni tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mencoba menghalangi dia dari obsesinya, bagaimanapun juga. Nevis ingin menghancurkan mantra itu, dan para penguasa menghalangi jalannya. Sesederhana itu, dengan tambahan balas dendam gaya lama yang baik. Dia juga tidak begitu yakin bahwa dia benar-benar salah arah, juga. Tidak lagi. Sunni tidak ingin berurusan dengan penguasa dan klan besar, tapi apakah memang ada pilihan? Cukup dengan berani menjadi seseorang dan memiliki sesuatu, dia menempatkan dirinya di garis bidik mereka. Selama dia memiliki sesuatu yang berharga, orang lain ingin mengambilnya atau membuatnya melayani mereka. Itulah sifat dunia. Karena klan besar bersikeras untuk mengendalikan umat manusia, tidak ada jalan keluar dari mereka. Kecuali Sunni ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa di alam mimpi, dia harus berinteraksi dengan domain. Dengan satu atau lain cara, dia juga harus membiarkan dirinya dikendalikan. Senyum pahit muncul di bibirnya. Bukankah itu ironis? Mengapa begitu sulit untuk mendapatkan sedikit kebebasan di dunia terkutuk ini? Sunni ingin menjadi kuat untuk bebas, tetapi semakin kuat dia, semakin kuat kekuatan yang ingin menaklukkannya. Sekarang, sepertinya satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menyerah, atau menjadi lebih kuat lagi. Lebih kuat dari siapapun, dan apapun. Kurang lebih itulah yang coba dicapai Nevis, meskipun untuk alasan yang berbeda. Dia menghela nafas, lalu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku bosan dengan percakapan ini. Mau sparring? Budak Bayangan bab 780 Pertarungan Persahabatan. Sunni dan Nevis berdiri berhadapan, memegang pedang latihan. Keduanya merasa lebih dari sedikit terganggu oleh betapa miripnya adegan ini dengan konfrontasi sengit mereka di puncak Crimson Spire. Tentu saja, hari ini, situasinya sangat berbeda. Mereka hanya pergi untuk pertarungan persahabatan, bukan pertempuran sampai mati. Tidak ada pertaruhan dalam pertarungan pelatihan ini, tidak ada investasi emosional. Tidak ada campuran penyesalan, kemarahan, dan kebencian yang rumit. Jadi mengapa Sunni merasa harus membuktikan sesuatu? Memaksa dirinya untuk rileks, dia melirik Nevis dan menyerang. Pedang mereka bertemu dengan dentang yang memekakkan telinga. Beberapa detik kemudian, Sunni melompat dan berteriak, "Berhenti! Berhenti! Berhenti!" Changing Star membeku saat dia melihat sekeliling, terengah-engah. Sunni mengertakkan gigi dan meludahkan kutukan teredam. Kutukan. Idenya untuk memiliki spar mungkin bukan yang paling bijak yang pernah dia miliki. Ya, dojo bawah tanah dirancang khusus untuk memungkinkan kebangkitan melatih kekuatan mereka. Itu diisolasi, diperkuat, dan berlapis baja berat, mampu berubah menjadi bunker yang tidak dapat ditembus jika gerbang dibuka di dekatnya dan gelombang makhluk mimpi buruk membanjiri distrik tersebut. Interiornya dilengkapi dengan pelat berat dari paduan keramik lapis baja dan dilengkapi dengan peralatan pelatihan yang dimaksudkan untuk menahan kerasnya kekuatan kebangkitan. Namun, Sunni dan Nevis tidak terbangun lagi. Mereka adalah master penuh, dan yang tidak normal pada saat itu. Pedang paduan di tangannya hancur. Beberapa piring di lantai pecah. Jika ini terus berlanjut, tagihan perbaikan dojo akan benar-benar menyengat dompet Sunni. Lebih dari itu, Nevis tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia baru saja kembali ke dunia nyata kemarin. Sebelum itu, dia adalah seorang penidur, yang berarti dia tidak memiliki pengalaman mengendalikan esensi jiwa sama sekali. Apalagi melakukannya dengan presisi dan efisiensi yang rumit dari seorang guru,
dia bahkan tidak pernah melakukannya dengan kasar sebagai seorang yang bangkit. Sunni tahu persis betapa kacau dan tidak terkendalinya aliran esensinya, karena Shadow Dance sekarang membuatnya bisa merasakan pergerakan energi mistis melalui tubuh lawan-lawannya. Tentu saja, setiap guru memiliki pemahaman naluriah tentang bagaimana menambah fisik mereka dengan esensi, tetapi masih butuh waktu untuk membiasakan diri, dan terlebih lagi untuk menguasainya. Namun, setiap ascendet sebelum Changing Star menikmati pengalaman membuat langkah pertama di jalan yang panjang dan sulit itu sebagai seorang yang bangkit. Nyatanya, pada saat bangkit mencapai kenaikan, mengendalikan esensi bagi mereka sama alaminya dengan bernafas. Tidak begitu banyak untuk Nephis. Kembalinya dia sebagai guru mungkin ajaib, tetapi itu juga merampas banyak hal yang biasanya dinikmati orang-orang yang tidak melanggar tatanan alam. Dia keluar dari kedalamannya. Saat Changing Star menatap pedang yang patah di tangannya dengan cemberut yang dalam, Sunni melambaikan tangan ke udara dan memaksakan senyum. Itu. Kamu harus meluangkan waktu untuk mempelajari cara memandu esensi jiwamu. Setelah itu, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari kembali cara bertarung dengan bantuannya. Aku sudah berlatih bertahun-tahun, jadi bertarung dengan kekuatan penuh tidak akan ada gunanya bagi kita. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, mari kita coba ini lagi, tapi tanpa menggunakan esensi sama sekali. Ini akan menjadi ujian keterampilan murni. Tentu, Nephis memiliki satu inti lebih banyak darinya. Tetapi dengan mempertimbangkan semua hal, jika keduanya lalai menggunakan esensi atau meningkatkan diri mereka dengan kemampuan mereka, kesenjangan dalam kekuatan fisik seharusnya tidak terlalu besar. Sekali lagi, mereka berdiri berhadapan dan berkonsentrasi. Masing-masing membuang senjata mereka yang rusak dan mengambil yang baru. Sesaat kemudian, mereka bentrok. Kali ini, semuanya berjalan lebih baik. Namun, tidak banyak. Salah satu masalahnya adalah teknik bertarung mereka. Karena Shadow Dance dan keakrabannya dengan Nephis, Sunni tidak butuh waktu lama untuk merasakan inti dari gayanya. Itu telah banyak berubah dan matang selama 2 tahun terakhir, tetapi begitu pula penguasaan aspek legasinya. Meskipun Sunni belum bisa menguasai gayanya, dia cukup menyesuaikan diri dengan aliran dan iramanya untuk dapat memprediksi beberapa gerakan Neph dengan tingkat presisi yang baik. Masalahnya, kalau begitu, adalah Changing Star sendiri bisa melakukan hal yang kurang lebih sama. Kemampuannya untuk membedakan, memprediksi, dan mengontrol pola pertempuran tidak didasarkan pada afinitas terhadap bayangan, dan cukup berbeda darinya. Tetapi mencapai hasil yang serupa. Itu adalah produk dari bakat, pelatihan, dan kecerdasan tempurnya yang luar biasa. Hasilnya, Sunni bisa sedikit memprediksi apa yang dipikirkan Nephis untuk dilakukan, sementara dia bisa memprediksi apa yang dia prediksikan tindakannya, dan mengubah pendekatannya dengan cepat. Yang juga akan dia pahami, dan seterusnya. Itu sangat membingungkan. Sunni belum pernah menemukan dirinya dalam pertempuran yang menuntut begitu banyak senam mental sebelumnya. Dia bahkan tidak sepenuhnya yakin apa yang sedang terjadi. Harus ada solusi untuk kesulitan ini, tentu saja, tapi dia belum punya waktu untuk memikirkannya. Namun, itu hanya setengah dari masalah. Separuh lainnya adalah bahwa kontrol esensi Neph sangat tidak sempurna dan buruk sehingga dia bahkan tidak bisa mencegah dirinya untuk menggunakannya secara naluriah. Akibatnya, Sunni harus menahan ledakan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan yang tiba-tiba terlalu kacau untuk diprediksi. Karena dia menahan diri, menangani tekanan ini agak merepotkan.
Pada titik tertentu, Changing Star melakukannya secara berlebihan dalam salah satu serangannya, menyebabkan pedang latihan keduanya juga hancur. Ujung yang bergerigi meluncur ke depan dan menggigit pipi Sunny. Tetesan darah jatuh ke lantai. Sunny tersentak ke belakang dan meringis, merasa sisi kiri wajahnya robek parah. Lukanya cukup parah hingga menyebabkan blood wave menumpahkan beberapa tetes. Bukan apa-apa yang tidak bisa dia sembuhkan dengan cepat, tentu saja. Tapi tetap saja sakit. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Nevis tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya yang dingin di pipinya yang sobek. Pada saat berikutnya, sinar putih cemerlang menyinari dojo bawah tanah. Rasa sakitnya langsung hilang, digantikan oleh kelegaan dan kehangatan yang lembut. Dia merasa seolah sedang dibersihkan oleh sesuatu yang murni, berharga, dan sakral. Api putih murni. Berdiri dekat satu sama lain, keduanya membeku sesaat. Tangan Nev menyentuh pipi Sunny, yang sembuh dengan cepat. Cahaya lembut yang memancar dari kulitnya tercermin dalam mata abu-abunya yang tenang. Di bawah ketenangan itu, ada rasa sakit dan penderitaan di dalamnya. Sunny bergerak sedikit, ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Namun, sebelum dia sempat berbicara, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Api putih tiba-tiba menyesap di bawah kulitnya. Dan kemudian menelannya.